Tema 9. Menjelajah angkasa luar. Subtema 3. Tokoh penjelajah angkasa luar. Pembelajaran 1. Tahukah kamu bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita alami dan nikmati saat ini diawali oleh penemuan-penemuan yang dilakukan para ilmuwan? Lihatlah sekelilingmu. Semua alat yang kamu gunakan adalah hasil penemuan dan pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kamu tentu sudah mengerti bahwa untuk melihat benda-benda langit diperlukan sebuah alat yang disebut teleskop. Tahukah kamu siapa penemunya? Mari kita simak bacaan berikut ini. Galileo Galilei mencoba untuk membuktikan. Pasti kamu pernah mendengar nama Galileo Galilei. Ia adalah seorang ilmuwan asal Italia kelahiran tahun 1564. Sumbangan penemuannya memberi banyak pengaruh pada dunia ilmu pengetahuan. Galileo tidak selalu menjadi penemu, tetapi ia dapat menggunakan sebuah penemuan untuk menghasilkan penemuan besar lainnya. Galileo bukanlah penemu teleskop yang pertama, akan tetapi ia mengetahui tentang penemuan teleskop saat itu dari seorang pembuat kacamata dari Belanda. Ia lalu tertarik untuk mengembangkan teleskop buatannya sendiri. Lalu, ia memanfaatkannya untuk melakukan pengamatan dunia angkasa luar. Pada bulan Maret 1610, Galileo mempublikasikan sebuah buklet kecil yang berjudul The Starry Messenger. Buklet ini mengungkapkan beberapa penemuan angkasa luar yang menarik. Salah satu penemuan Galileo saat itu adalah tentang bulan. Ia menemukan bahwa permukaan bulan tidak rata dan halus, seperti yang digambarkan dalam puisi-puisi. Bulan ternyata dipenuhi kawah dan gunung. Galileo juga menemukan planet-planet lain termasuk Saturnus yang memiliki lingkar seperti cincin. Ia menemukan Venus yang memiliki beberapa fase seperti bulan, lalu bukti bahwa Venus berputar mengelilingi matahari. Ia juga menemukan fakta bahwa Jupiter memiliki satelit sendiri yang tidak berputar mengelilingi bumi, melainkan matahari. Penemuan-penemuan Galileo memperkuat teori Kopernikus sebelumnya. Teori Kopernikus menyatakan bahwa bumi bukanlah pusat tata surya, tetapi matahari karena planet-planet mengelilingi matahari. Pada zamannya, Galileo sempat dicerca dan ditentang berbagai pihak karena temuan-temuannya. Namun demikian, pada akhirnya dunia mengakui peran besarnya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Berkat temuan-temuannya tersebut, ia memperoleh sebutan Bapak Sains Modern. Hal ini merupakan bukti perannya yang membuka wawasan warga dunia terhadap ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan angkasa luar. Galileo Galilei merupakan salah satu penemu yang berperan besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang memengaruhi peradaban manusia. Yuk gunakan tabel berikut untuk mencatatnya. Penemuan Galileo Galilei antara lain hukum gerak atau mekanika, hukum kelembapan, penyempurnaan teleskop, penemuan termometer air, dan penemuan planet Saturnus dan planet-planet lain. Berikutnya, dampak penemuan Galileo Galilei antara lain 1. Menghimpun penemuan tersebut dengan formula matematik. Penggunaan yang luas formula matematik dan metode matematik merupakan sifat penting dari ilmu pengetahuan modern. 2. Sebagai dasar dari hukum gerak dari Newton. 3. Digunakan untuk keperluan pelayaran dan pengamatan astronomi sebagai bahan penguat bagi para pendukung teori Kopernikus atau teori matahari sentris. Salah satu manfaat ditemukannya teleskop adalah mengetahui keberadaan benda-benda langit di luar angkasa. Penemuan ini kemudian diikuti dengan penemuan-penemuan lain yang menyadarkan manusia bahwa alam semesta sangatlah luas. Manusia memahami bahwa ada banyak galaksi di luar sana dan tata surya kita adalah hanya salah satunya. Simaklah bacaan tentang tata surya berikut ini. Susunan planet tata surya berdasarkan orbit bumi. Susunan tata surya kita memiliki keunikan tersendiri. Matahari sebagai pusat tata surya dikelilingi oleh berbagai anggota lainnya seperti planet, asteroid, satelit, meteorit, dan komet.
Salah satu benda langit yang menarik adalah komet. Komet merupakan salah satu benda langit yang memiliki inti dari batu dan air. Inti komet terbungkus dalam surai gas dan debu. Setiap kali komet mendekat ke matahari, materi-materi dalam inti komet akan menguap dan membentuk bola gas kebiru-biruan dan ekor yang berwarna putih. Materi tersebut terdiri dari debu sepanjang jutaan kilometer. Oleh karena bentuknya yang demikian, orang Yunani menyebutnya sebagai si rambut panjang yang dalam bahasa Yunani disebut kometes, asal kata dari komet. Semua benda langit di atas melakukan perputaran mengitari matahari sebagai pusat tata surya. Mereka mengelilinginya dalam jalurnya yang disebut sebagai orbit. Berdasarkan orbit bumi terhadap matahari, terdapat beberapa planet yang berada di dalam orbit bumi. Planet-planet yang berada di dalam orbit bumi disebut dengan planet inferior, yaitu Merkurius dan Venus. Sedangkan planet-planet yang berada di luar orbit bumi disebut dengan planet superior, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Berdasarkan bacaan di atas, kita bisa mengisi tabel berikut ini. Persamaan antara komet dan planet. Yang pertama, benda langit, dan persamaan yang kedua adalah mengelilingi matahari. Perbedaan, yang pertama, komet memiliki ekor gas debu yang sangat panjang, sedangkan planet tidak punya. Yang kedua, bentuk orbit garis edar komet yang lonjong, parabolis atau hiperbolis berbeda dengan bentuk orbit garis edar planet yang berbentuk elips. Contoh komet, yang pertama, komet Halley terakhir muncul tahun 1986 dan muncul setiap 76 tahun sekali. Yang kedua, komet Lulin ditemukan pada 11 Juli tahun 2007. 3. Komet Halley-Bopp yang muncul pada tahun 1997. Yang selanjutnya ada komet Lovejoy, dan yang terakhir ada komet Encke, salah satu komet dengan orbit terpendek yaitu 3 tahun sekali. Contoh planet yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Jupiter, dan Neptunus. Berikut ini adalah beberapa pengelompokan dalam sistem tata surya yang sudah pernah dilakukan selain pengelompokan planet berdasarkan garis edar bumi. Yang pertama, berdasarkan posisi planet yang dilihat dari orbit bumi antara lain planet inferior. Planet inferior adalah planet yang terletak di dalam orbit bumi yaitu Merkurius dan Venus. Kemudian ada planet superior. Planet superior adalah planet yang terletak di luar orbit bumi yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Berdasarkan material penyusun antara lain planet terestial. Planet terestial adalah planet dengan ukuran yang relatif kecil, berbatu, dan memiliki atmosfer yang tipis. Planet tersebut antara lain Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian yang selanjutnya ada planet Jovian. Planet Jovian adalah planet dengan ukuran yang relatif lebih besar, tersusun dari gas, cairan, dan es tebal. Kemudian yang ketiga berdasarkan letaknya yang dilihat dari orbit asteroid, antara lain planet dalam. Planet dalam adalah planet yang berada di dalam orbit asteroid yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian yang selanjutnya ada planet luar. Planet luar adalah planet yang berada di luar orbit asteroid yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sekarang, coba kalian baca cerita yang berjudul Kesempatan yang Hilang berikut. Sebuah cerita memiliki beberapa unsur seperti tokoh, watak, alur cerita, dan latar belakang cerita tertentu. Salah satu unsur tersebut mungkin saja meningkatkan kepada pengalaman pribadimu atau
mengingatkanmu pada sebuah film yang pernah kamu tonton. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan pada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.